Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selamat pagi dan selamat datang di acara Studium Generale Institut Teknologi Bandung. Pada hari ini, Rabu 4 November 2020, kita akan mengikuti Studium Generale bersama Bapak Yudi Latif PhD, anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, dengan tema Aktualisasi Diri sebagai Bakti bagi Negeri. Acara ini akan diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya, kita akan mengikuti penyampaian sambutan oleh Rektor Institut Teknologi Bandung yang sekaligus akan membuka acara pada hari ini. Kami silakan dengan hormat Profesor Reini Wirahadikusumah, PhD. Terima kasih Mbak Afi. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa, bagaimana sehat-sehat semua? Semoga tetap semangat ya. Apalagi di pagi hari ini kita akan mendengarkan pencerahan dari Bapak Dr. Yudi Latif yang kalau Anda rajin mengikuti berita tentunya sudah kenal ya mengenai beliau ini. Jadi selamat datang Pak Yudi Latif. Terima kasih atas kesediaan Bapak. Salam kenal dari kami. Ini memang acara Studium Generale untuk mahasiswa, namun kami juga tadi pagi ketika diinfokan mengenai tamu istimewa yang akan hadir pada pagi hari ini, kami share juga ke teman-teman di forum guru besar dan di para dekan ya, karena sebagian dosen juga pasti tertarik untuk mendengarkan pemikiran-pemikiran Pak Yudi begitu Pak. Nah, tapi memang sebagian besar dari kami ini sibuk. Jadi walaupun ITB sedang tutup kampusnya, tetapi alhamdulillah sebagian besar kegiatan-kegiatan pekerjaan kami yang essentials itu berjalan dengan relatif baik. Jadi selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Pak Yudi ini, beliau, saya membaca di Wikipedia tadi pagi juga, dan kemudian ini mendapatkan CV Bapak. Jadi pemikir ya, kesimpulan saya Bapak ini adalah pemikir kritis. Sebenarnya karakteristik seperti inilah yang sedang ataupun selalu ITB upayakan
dari usia kami yang sudah 100 tahun, bahkan untuk kepentingan generasi muda di masa yang akan datang adalah karakteristik seperti yang dimiliki Bapak Yudi Latif ini. Jadi pemikir kritis gitu ya. Dan tentunya menjadi pemikir yang kritis perlu dilatih melalui pendidikan, pengalaman dan pergaulan. Nah, jadi beliau ini kelihatannya freelancer tapi pasti sibuk ya, justru karena freelance bisa kemana-mana, jadi bebas berpikir, bebas berkritis gitu ya. Kalau kami ini kan pejabat ini kan pelayan ya, jadi sehari-harinya saya juga sejak Januari ya urusannya administrasi dan seterusnya, yang tentunya adalah mendukung semua upaya-upaya ITB untuk menghasilkan para generasi muda pemikir kritis tersebut. Jadi topiknya aktualisasi diri sebagai bakti bagi negeri. Jadi aktualisasi diri itu kalau pasti para mahasiswa familiar ya, istilah self actualization itu biasanya dikaitkan dengan yang piramid Maslow itu ya. Piramid Maslow itu di bawahnya apa tuh, kebutuhan dasar ya, safety, makan dan seterusnya, ujungnya tuh di puncaknya self actualization, yaitu mungkin secara ilmu psikologi saya ingatnya itu Pak. Nah jadi mungkin artinya ini saya coba paham, nanti dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak. Sepertinya orang-orang yang berhasil menggunakan seluruh kemampuannya ya dan resources yang dimilikinya secara maksimal gitu barangkali ya, orang-orang yang sudah mencapai aktualisasi diri. Nah, ciri-cirinya kita lihat di sekeliling kita ada orang-orang yang sudah mencapai itu kelihatannya bahagia gitu Pak ya, timbul sifat ikhlasnya itu, bersyukurnya dan seterusnya. Jadi kita tentunya ingin menjadi orang-orang yang seperti itu, dan ini oleh Bapak upaya kita untuk aktualisasi diri itu sebenarnya adalah bagian dari bakti kepada negeri gitu ya. Itu kaitannya bagaimana itu bakti kepada negeri. Jadi bukan aktualisasi diri seperti untuk kepentingan diri ya, tetapi ini adalah bagian untuk kebermanfaatan kita, bukan hanya kepada diri sendiri, keluarga, bahkan untuk yang lebih luas, bakti kepada negeri. Ini kenapa saya yang jadi kuliah ya, jadi mohon maaf. Terima kasih Pak. Jadi kami di ITB sangat perlu materi-materi perkuliahan yang mengkomplementari apa yang para kolega kami sampaikan, yang lebih lebih ke arah engineering, science dan sebagainya. Kami mungkin sedikit kering terhadap hal-hal ilmu-ilmu yang Bapak kuasai. Jadi terima kasih atas sharingnya. Selamat menyimak. Semoga adik-adik mahasiswa dan juga para dosen yang mengikuti acara ini dapat mengambil manfaat dari apa yang disampaikan oleh Pak Yudi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, berikutnya kita akan simak bersama Studium Generale yang akan disampaikan oleh Bapak Yudi Latif PhD, anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, dengan tema Aktualisasi Diri sebagai Bakti bagi Negeri. Sesi ini akan dipandu oleh moderator Bapak Ridwan Fauzi, MH. Kepada Bapak Ridwan kami silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat pagi Prof. Yudi. Selamat pagi. Alhamdulillah sudah hadir di hadapan kita semua pemateri. Saya akan bacakan CV-nya. Beliau sudah tidak asing lagi, sebagaimana tadi sudah disebutkan oleh Bu Rektor ya, termasuk salah satu pembicara atau favorit buku-buku yang saya baca mengenai buku-buku yang telah beliau torehkan gitu ya. Baik, saya akan perkenalkan CV beliau, sudah ada banyak sekali, tapi saya akan merangkum CV beliau.
Pertama, nama Yudi Latif MA PhD, pendidikan PhD di Political Sociology, Australian National University, dan menyelesaikan MA di Asian Studies di kampus yang sama, S1 Komunikasi di Unpad Bandung, dan pernah mondok di Pondok Modern Gontor dan SMA Ma'arif Bandung. Beliau lahir di Sukabumi 26 Agustus 1964, berkeluarga dan memiliki 4 orang putra, 2 orang putra dan 2 orang putri. Ayah dari Matahari Kesadaran, Cerlang Gemintang, Bening Aura Kolbi, dan Binar Aklia Semesta. Beliau berkantor di Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia di Gedung Perpustakaan Nasional, Jalan Merdeka Barat. Pengalaman profesional beliau sampai sekarang masih menjadi dosen di Universitas Negeri Yogyakarta, masih menjabat sebagai anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Juga beliau pernah menjadi anggota Lembaga Pengkajian MPR dan juga menjadi dosen tamu di banyak sekali universitas di Indonesia, ya. Kemudian dalam jabatan beliau pernah menjabat sebagai kepala Propolnya BPIP kalau sekarang, kalau dulu masih bernama Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila UKPIP, dan sekarang telah berganti menjadi BPIP. Sekarang masih menjabat sebagai Ketua Pembina Pusat Studi Islam dan Kenegaraan. Beliau juga sampai sekarang masih menjadi penasihat lepas untuk program MPR RI dan Pendidikan Politik Kemdagri. Beliau juga aktif menulis di puluhan buku dan berbagai jurnal. Adapun penghargaan yang beliau pernah peroleh banyak sekali, saya akan sebutkan beberapa hal saja. Beliau 2019 mendapat penghargaan Piala Presiden untuk kategori penulisan artikel, lalu penghargaan dari Lembaga Administrasi Negara Award untuk kategori Widya Iswara Ahli Utama Kehormatan, dan salah satu karya beliau dengan judul buku Negara Paripurna, Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, dinobatkan sebagai salah satu dari 44 buku yang paling penting dalam pembangunan bangsa. Luar biasa sekali. Lalu beliau juga di pengalaman organisasi sebagai Dewan Pakar FKPPI, lalu juga Ketua Bidang Pengkajian dan Pendidikan Pancasila Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial. Juga masih menjabat sebagai Wakil Sekretaris Dewan Pakar ICMI sampai sekarang, dan banyak sekali organisasi yang lainnya. Lalu beliau juga pernah menjadi pembicara di seminar internasional. Yang tercatat di sini ada 19 negara yang pernah beliau kunjungi untuk memberikan pemateri di seminar internasional. Adapun karya publikasi beliau luar biasa sekali. Beliau sudah menuliskan 24 buku. Buku yang paling terbaru, ya, yang baru beberapa bulan lalu launching, itu tentang pendidikan yang berkebudayaan, histori, konsepsi, dan aktualisasi pendidikan transformatif, wawasan Pancasila, Marifat Pagi, Negara Paripurna, dan lain sebagainya. Wah, luar biasa. Juga tulisan-tulisan dari buku beliau juga ditulis juga di buku-buku yang lain, ya. Demikian mungkin CV yang dapat saya sampaikan. Saya berikan waktunya, silakan kepada Prof. Yudi Latif untuk memberikan pematerinya. Silakan Prof. Mongga. Nanti di akhir itu ada tanya jawab. Mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa untuk dijawab. Terima kasih Prof. Mongga dipersilakan. Baik, terima kasih. Yang terhormat Ibu Rektor Institut Teknologi Bandung, para dosen, dan secara khusus pada para mahasiswa ITB yang budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudara-saudara sekalian. Kita mengadakan webinar pada momen yang tepat di satu titik antara peringatan Sumpah Pemuda dan menjelang Hari Pahlawan. Itulah rentang dari pembangunan ke dalam, bagaimana kita melakukan historical self-invention lewat peristiwa Sumpah Pemuda, bagaimana kita menemukan kedirian sejarah kita sebagai bangsa dengan menyatukan kekuatan seluruh keragaman Indonesia ke dalam berbangsa satu, bertumpah darah satu, dan menjunjung bahasa persatuan. Dengan itu segala keragaman diikat menjadi satu ikatan nation, dalam satu ikatan
kebersamaan, dan hanya dengan ketika kita identity itu sudah kita terbentuk, kode bersama itu sudah kita rumuskan dengan namanya Indonesia, seluruh kekuatan itu artinya bisa dimobilisasi yang nanti memuncak di dalam usaha kita untuk mempertahankan kedaulatan negara Indonesia pada tanggal 10 November tahun 45. Di dalam momen-momen pembenihan ini, ketika kita merancang Sumpah Pemuda, Bandung merupakan salah satu suluhnya. Dan di antara Bandung itu, anak-anak kritis dari teknik Hugo School, Soekarno dan lain-lain, itu memang menjadi mentor dari seluruh Indonesia Muda yang nanti jadi ikut dari Sumpah Pemuda. Jadi orang-orang yang ikut Sumpah Pemuda ini pemuda-pemuda di generasi yang lebih rendah dari Soekarno. Tapi kita melihat misalnya, jadi antar intelektual ini saling mementori, saling menyemangati. Di atas generasi Soekarno, waktu itu di Bandung, ada Dowes Dekker, dan ada Cipto Mangunkusumo. Itu yang menjadi mentornya Soekarno di Algemene Study Club. Tapi Soekarno mementori lagi generasi yang lebih muda, yaitu Indonesia Muda, yang salah satu protagonis dari Sumpah Pemuda. Jadi yang ingin saya katakan, teknik Hugo School yang dulu menjadi cikal bakal dari ITB, itu mainkan peran besar di dalam formasi keindonesiaan. Oleh karena itu, saya senang sekali hari ini saya bicara tentang keindonesiaan, kejati dirian kita, tapi juga jati diri kita sebagai bangsa di dalam lingkungan mahasiswa ITB. Karena ini ITB adalah bagian yang membentuk Indonesia, oleh karena itu anak-anak ITB harus selalu bisa memelihara tanggung jawabnya untuk mengembangkan negeri ini. Nah, adik sekalian, kalau kita tanya, sebenarnya yang kita kejar dalam hidup ini apa? Baik hidup kita sebagai pribadi maupun hidup kita sebagai satu kolektivitas. Mengapa kita harus kuliah? Nanti kita akan bertanya lagi, kenapa kita harus bekerja? Mengapa kita harus beragama? Mengapa kita harus bernegara? Tentu jawabannya bisa banyak. Bisa ingin sejahtera, ingin damai, ingin makmur, name it. Tentram, kertora harja, gemari, palo, jinawi. Banyak, namanya juga mimpi. Dan tidak ada yang salah di dalam mimpi itu. Tetapi kalau seluruh mimpi-mimpi kita itu kita ringkas jadi satu kata, sebenarnya yang kita kejar dalam hidup kita ini apa? Baik hidup pribadi maupun hidup bersama. Nah, William James, ahli psikologi dari Amerika, mengatakan motif terdasar dari seluruh tindakan manusia, mengapa harus sekolah, mengapa harus bekerja, mengapa harus menikah, mengapa harus beragama, mengapa harus bernegara, motif terdasarnya satu, yaitu the pursuit of happiness, mengejar kebahagiaan. Tentu saja baik kebahagiaan di dunia ini ataupun di dunia lain. Nah, ketika para pendiri bangsa bertemu di BPUPK, PPKI, mereka juga saling bertanya satu sama lain. Kita membentuk negara ini maunya apa? What do we want? Bung Hatta mewakili impian semua orang mengatakan begini, aku ingin membangun negara di mana semua orang merasa bahagia di dalamnya. Jadi tujuan kita bernegara juga mengejar kebahagiaan. Nah, kalau kita ingin meraih bahagia, hidup bahagia, caranya bagaimana? Nah, tentu di sini ya terjadi lapis-lapis kualitas. Ya. Ada orang yang mengejar kebahagiaan itu dalam the will to pleasure, kehendak untuk bersenang, mencapai kesenangan lahiriah. Ya. Mungkin bisa banyak uang, ya. Banyak akumulasi modal dan lain-lain. Ya. Tapi sebenarnya kesenangan seperti itu tidak pernah mengenal kata cukup. Atau mungkin orang seperti kata Adler, the will to power, kehendak untuk berkuasa. Iya, tapi juga kekuasaan itu juga tidak pernah ada kata puasnya kecuali lewat satu puasa. Dan kalau kita yang mengejar kebahagiaan itu hanya pada the will to pleasure and the will to power, sebenarnya binatang juga mengejar itu. Nah, kebahagiaan tertinggi
itu terletak pada sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh binatang, yaitu kebahagiaan tertinggi itu terletak pada the will to meaning, yaitu kemampuan kita untuk meraih makna hidup yang tinggi. Gitu. Adik-adik, di dalam binatang, misalnya simpanse, itu juga ada pemilihan. Dalam the will to power itu ada pemilihan raja atau presiden simpanse. Gitu. Dan siapa yang dipilih sebagai presiden simpanse, komunitas simpanse, tribal simpanse, itu bukan simpanse yang paling tinggi, paling kekar, tapi simpanse yang paling canggih melakukan pencitraan. Yaitu katanya simpanse yang paling banyak melakukan hugging and kissing. Gitu. Nah, di dalam simpanse tapi sekali pemimpin terpilih, makanan yang dia kendaki sama sekali nggak boleh direbut oleh simpanse lain. Betina yang dia kendaki tidak boleh diganggu oleh yang lain. Jadi leadership dalam the will to power-nya simpanse itu bukan bagaimana melayani rakyatnya, tapi bagaimana dilayani oleh rakyatnya. Gitu. Jadi kalau sekarang banyak pemimpin kita yang hanya bicara apa yang bisa diambil oleh negara, tapi tidak bisa melayani. Itu masih bablasan dari watak simpanse itu. Nah, tetapi manusia selalu bisa lebih dari itu. Kita ini kebetulan satu-satunya primata yang diberikan Tuhan, primata yang bisa mengembangkan hidup yang lebih tinggi, lebih bermakna. Apa itu hidup bermakna? Hidup bermakna itu hidup yang sungguh-sungguh hidup baik. Jadi hidup bermakna itu kalau kita menjalani kehidupan yang baik. Apa itu kehidupan yang baik? Sesuatu dikatakan baik, kata Aristoteles, kalau sesuai dengan tujuannya. Jadi misalnya, jam yang baik itu menunjukkan ketepatan waktu, bukan soal mereknya apa ya. Anjing yang baik, yaitu yang bisa melindungi tuannya. Kalau manusia yang baik adalah manusia yang bisa menyempurnakan kodrat-kodrat kemanusiaannya. Nah, kita harus menyadari bahwa diri kita ini sebenarnya bukan hanya pusat berseminya seluruh nilai-nilai kebaikan. Tadi, karena di dalam diri manusia secara sosiologi, manusia itu sebenarnya 98% kromosomnya itu identik dengan simpanse. Jadi ada disposisi simpanse pada diri kita itu. Ada animal spirit pada diri kita itu. Atau yang disebut dengan Immanuel Kant sebagai radical evil. Ya, yaitu apa? Ya watak simpanse. Watak simpanse tadi. Pertama sifatnya dominatif. Kedua, mereka akan melakukan sosiabilitas, berkumpul gitu. Dan hubungan antara yang penguasa dan yang dikuasai itu hubungan dominatif, dan hubungan dominasi itu diterima hanya untuk memberi peluang yang lebih besar untuk mempertahankan keturunan yang disebut dalam biologi sebagai inclusive fitness gitu. Jadi hubungan dominatif antara pemimpin dan yang dipimpin itu diterima untuk proteksi bersama, memberi ruang keberlangsungan bagi sesama simpanse dengan genetik yang sama. Dan sekali relasi dominatif itu kemudian dikembangkan, mereka melakukan penguasaan ruang. Jadi ruang itu tidak boleh dimasuki oleh binatang lain, apalagi dengan warna bulunya yang sama atau identitasnya yang berbeda. Nah, manusia punya sifat simpanse seperti itu. Jadi bahwa kita ini sering berkumpul sesama orang yang warna kulitnya sama atau ikatan primordialnya sama, penguasaan ruang gitu kan, sehingga kadang-kadang kita kan bertarung untuk ruang itu. Ya. Dan seolah-olah tidak ada ruang untuk berbagi, dan sosiabilitas artinya berkelompok itu hanya bagi mereka yang punya identitas yang sama, ciri-ciri warna fisik yang sama, atau mungkin ciri-ciri primordial lain yang sama. Nah, tapi beruntung manusia ini satu-satunya primata yang bisa mengembangkan tadi itu, karena kan ada 2% itu yang membuat kita beda simpanse. Dengan itu kita punya neokorteks. Yang dengan itu kita bisa mengembangkan belief dan values. Kita bisa mengembangkan keyakinan dan nilai. Jadi misalnya kalau di dalam di dalam satu natural liberty, kebebasan alamiah kayak binatang itu kan udah hidup ini mengikuti seleksi alam saja. The fittest itu yang bertahan gitu. Jadi kalah menang itu relasi yang harus diterima. Yang the fittest itu yang menang, atau
Mereka yang sosiabilitas antar primordialnya kuat akan mengalahkan kelompok binatang lain yang kurang. Tapi manusia dengan nilai itu mengatakan begini, misalnya agama, tolonglah orang-orang yang terhempas dan terputus di antara kalian gitu. Ya. Jadi jangan cuma makan sendiri, cuma menang sendiri, ya. Kalau di dalam agama dikatakan dan bebaskanlah orang-orang yang yang terpasung beban derita, wa yadha'u anhum wa israhum wal aghlal allati kanat alaihim, kan gitu. Atau cintailah sesamamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri gitu. Itu nilai. Nah, nilai. Jadi ketinggian manusia di atas simpanse itu karena kita bisa mengembangkan nilai. Dan kita punya keyakinan bahwa hidup ini bisa berbagi. Ya. Tidak hanya sekedar untuk kelompok sendiri, tapi berbagi, dan kita akan mengarah pada persaudaraan kemanusiaan universal. Itu keyakinan. Bahkan kita juga tidak hanya ingin mengembangkan pergaulan sama manusia, kita juga mencintai flora, fauna sebagai bagian daripada kehidupan bersama. Itu nilai, itu keyakinan. Dan manusia juga bisa mengembangkan intelektualitas pada level yang sangat tinggi, yang dengan itu bisa mencapai kebijaksanaan. Nah, manusia yang baik adalah manusia yang bisa mengoptimalkan nilai-nilai yang nggak bisa dijangkau oleh simpanse itu. Bisa mengembangkan keyakinan yang inklusif, yang memelihara perdamaian, keadilan, ya, kemanusiaan, dan kemudian nilai-nilai yang lebih luhur yang membuat kita ini bukan hanya berhenti pada namanya natural liberty. Jadi atas dasar kepentingan sendiri atau golongan yang sama, tapi juga namanya civil liberty. Satu kebebasan sivil di mana kita ini bisa berbagi ruang hidup bagi yang berbeda di antara kita. Nah, jadi suatu proses aktualisasi diri bisa terjadi kalau kita ini bisa melakukan gerak meninggi dari drive insting simpanse, kita kembangkan keyakinan, kita bangun nilai, dan kita tinggikan intelektualitas, di mana kita bisa menjamin kebahagiaan semua orang di dalam hidup itu. Nah, bagaimana kalau itu kita kaitkan dengan keindonesiaan? Nah, tadi saya katakan bahwa seluruh makna hidup itu kalau kita kembangkan, itulah yang menjamin kebahagiaan semua orang. Jadi kebahagiaan hidup kata Aristoteles tidak mungkin bisa dicapai kecuali kita bisa mengembangkan kualitas-kualitas kemanusiaan manusia yang pada tingkat tinggi itu. Nah, oleh karena itu kalau kita juga ingin meraih kebahagiaan dalam bernegara, ingat itu bagaimana soal keyakinan kita hidup bersama, nilai-nilai kebersamaan, dan intelektualitas yang tinggi. Nah, coba ke peta aja tadi, peta dulu. Oke. Nah, saudara sekalian, bagaimana sekarang kita mengejar kebahagiaan hidup bersama sebagai proses aktualisasi diri kita? Itu sebenarnya kata-kata kebahagiaan itu bisa kita lihat di berbagai dokumen ya kenegaraan kita. Misalnya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu alinea ke-2 dikatakan bahwa dan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat bahagia. Jadi kita bernegara itu juga menyongsong kebahagiaan. Dan peta jalan kebahagiaan Indonesia itu, peta jalannya, kode rahasianya disimpan dalam lagu Indonesia Raya. Saya perlu mengingatkan ini karena setiap kita memulai acara, termasuk acara hari ini, dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebenarnya lagu Indonesia Raya ini peta jalan kebahagiaan Indonesia. Ya. Adik-adik angkatan baru ini sudah mengenal bahwa lengkapnya lagu Indonesia Raya ini 3 stansa ya. Yang sering kita nyanyikan hanya stansa pertama. Sekali-kali stansa kedua, stansa ketiganya itu harus kita dengar dan kita hayati karena 3 stansa ini betul-betul atau 3 kuplet ini peta jalan kebahagiaan Indonesia. Nah, coba kita lihat. Stansa pertama seruannya apa? Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Jadi kalau kita ingin meraih kebahagiaan, baik untuk pribadi maupun bersama, kita harus memiliki cara untuk menyatukan keragaman yang ada. Jangan energi yang
ada hanya dihabisi untuk saling membuli, saling membunuh, saling mencerca yang lain. Tidak mungkin ada pengerahan energi untuk kebahagiaan bersama. Hidup akan menjadi neraka permusuhan kalau kita tidak memiliki cara untuk menyatukan. Berikutnya stansa kedua, seruannya apa? Stansa kedua bunyinya, marilah kita mendoa. Apa doa kita? Indonesia bahagia. Jadi doa itu sebenarnya juga gak terlalu harus kayak berpidato. Kalau berdoa itu kan panjang-panjang. Kita pakai doa sapu jagat saja. Kalau kita ringkas seluruh impian kita, permohonan kita kepada Tuhan, itu bisa diringkas di dalam kata bahagia. Nah, supaya kita bisa bahagia, bagaimana caranya? Kita harus punya komitmen, punya tekad, punya janji. Bahwa kata Bung Karno, Indonesia ini didirikan bukan untuk 1 tahun, 2 tahun, bila mana perlu untuk selama-lamanya. Dan untuk itu kita harus punya tekad, komitmen. Maka stansa ketiga mengatakan, marilah kita berjanji Indonesia abadi. Dan untuk abadi itu di situ disebutkan di dalam liriknya. Ya, selamatlah pulaunya, selamatnya lautnya, rakyatnya, lama semua gitu apa. Kemudian majukan, majulah negerinya, majulah pandunya. Jadi kalau kita ingin abadi bangsa ini, selamatkan potensi yang kita punya, laut, ya, pepohonan, biota-biota laut, ya, biodiversity kita, semua kita selamatkan, hutan kita, ekosistem kita, dan majukan. Pertama, majukan negerinya, majukan pandunya. Pandu di sini bukannya pramuka, saudara-saudara semua kita ini pandu republik, penuntun republik menuju jalan kebahagiaan. Oke, nah sekarang kita mulai satu persatu. Nanti tolong saya diingatkan kalau waktunya sudah mau habis ya, karena bisa berkepanjangan. Bagaimana cara kita menyatukan Indonesia itu tantangan pertama. Dan ketika nama Indonesia disebut, kata Bung Hatta, ingat Indonesia itu luas wilayahnya, banyak dan majemuk penduduknya. Jadi bagaimana tantangan menyatukan Indonesia yang begitu luas, begitu banyak dan majemuk. Adik-adik sekalian, kita ini sering tidak sadar Indonesia ini luasnya ini bahkan seluas benua. Makanya orang bilang Indonesia bukan negara kepulauan, tapi benua kepulauan. Ya. Kalau kita terbang dari Sabang sampai Merauke, itu berapa jam coba? Itu antara 8 sampai 9 jam. Nah, bagi orang Indonesia yang suka naik haji atau umroh tahu persis Jakarta Jeddah itu berapa jam? Ya hampir 9 jam. Jadi hampir sama. Jakarta Beijing cuma 7 jam. Dan ingat, Sabang Merauke itu baru daratannya. Sedangkan kita ini kan negara archipelagic state. Di dalam konsep archipelagic state, bukan lautan bagian daratan, tapi daratan bagian dari lautan. Jadi luas lautannya lebih luas ketimbang daratannya. Dari Sabang itu, Pulau Weh itu masih ditambah 12 mil wilayah laut teritorial, ditambah 200 mil zona ekonomi eksklusif. Begitupun dari Merauke, Jayapura. Jadi all in all kalau kita lihat, termasuk lautnya, wilayah laut teritorial zona ekonomi eksklusif, ujung timur, ujung barat Indonesia itu bisa 9 sampai 10 jam. Dan adik-adik tahu di dalam bentangan luas Indonesia ini, Indonesia menyatukan 3 zona wilayah sekaligus. Jadi secara geografi aja kita ini udah Bhinneka Tunggal Ika. Kalau saya tes saudara-saudara belum tentu misalnya bisa berhasil menjawab. Indonesia ini bagian dari benua mana? Biasanya rata-rata pelajaran geografi kita tidak baik. Kita sebut Indonesia bagian dari Asia. Padahal Indonesia itu merangkum 3 zona. Sampai zaman es terakhir, ya, itu Kalimantan, Jawa, Sumatera, termasuk selat-selat di bawah, Laut Natuna atau Cina Selatan itu menyatu dengan Asia. Itu disebut dengan Sundaland, kepulauan dataran Sunda. Kemudian Papua, termasuk pulau-pulau di sekitarnya ini, termasuk Alor dan lain-lain, menyatu dengan Australia, yang disebut dengan dataran Sahul. Makanya dulu waktu di SD ditanya, nak, kanguru itu binatang khas mana? Biasanya kita nyebut binatang khas Australia. Padahal kanguru itu hidup di tanah Papua. Kemudian antara Kalimantan dan Papua itu ada Sulawesi, ada Kepulauan Maluku, Kepulauan Nusa Tenggara,
sekarang kita nyebutnya ada Wallacea, ya, itu secara umum tidak pernah bersatu dengan daratan Asia, tidak pernah menyatu dengan Australia. Itu adalah kawasan khas Nusantara yang disitulah sekarang flora fauna endemik di mana di muka bumi itu cuma ada di Wallacea, ya, termasuk komodo, cengkeh, pala, dan lain-lain. Dan gara-gara flora fauna endemik itulah penjajahan di muka bumi ditarik oleh Indonesia itu. Ya. Apa itu Bartholomew Dias, Christopher Columbus di Age of Discovery, intensinya kan menemukan pusat rempah-rempah di East Indies di Maluku ini. Oleh karena itu, adik-adik, kita ini karena menyatukan 3 zona, maka Indonesia menjadi negara dengan keragaman hayati terkaya di muka bumi. Luar biasa. Nah, dan di dalam keluasan dan kekayaan alam ini, kita juga diberkati Tuhan menjadi negara dengan segala keragaman manusianya. Ya. 5 sila Pancasila itu menggambarkan keragaman orang Indonesia dari berbagai sudut. Ya. Pertama, kita beragam dari sudut agama, latar belakang keagamaan. Sila kedua, dari latar belakang ras. Seluruh ras-ras besar di muka bumi ada anak cucunya di Indonesia. Ras Negroid atau Papua Melanesoid, kemudian ras Mongoloid, ras-ras Kaukasoid, beranak pinak, kawin kemawin, dan Indonesia menjadi kuali pelebur antas ras-ras yang terbesar. Dan makanya Ekman Institute 3 tahun yang lalu mencek struktur DNA manusia Indonesia. Hasilnya mengejutkan. Sekarang sulit menemukan manusia Indonesia yang hanya membawa satu asal-usul rasial. Kebanyakan kita itu sudah mencampur beragam-ragam DNA. Bahkan ada orang yang menunjukkan kebenciannya pada ras tertentu, begitu dicek, ternyata mengalir darah ras yang dia benci itu. Ras ketiga, sila ketiga, kita juga diberkati Tuhan dengan negara dengan multi etnik yang terbesar di dunia, lebih dari 500 etnik, adat, istiadat, bahasa. Sila keempat, untuk tambah pusing, kita juga termasuk salah satu negara dengan jumlah partai politik yang banyak. Mungkin kedua setelah India. Tapi India kan jumlah penduduknya 1 miliar lebih. Dan sila kelima menggambarkan kita juga beragam dari stratifikasi golongan-golongan kelas-kelas sosial kita. Nah, maka dengan segala keluasan, kebanyakan, dan keragaman Indonesia, kata Bung Hatta, ingat, siapa saja yang ingin memimpin Indonesia, ingin berguna di Indonesia, ingin menjadi warga negara yang baik di Indonesia, ingin menyatukan Indonesia, maka harus memiliki keluasan mental seakan-akan seluas Indonesia dan memiliki kekayaan rohani sebanyak dan semajemuk penduduk Indonesia. Ya. Jadi kita ini kalau ingin jadi pemimpin, ingin jadi warga negara yang baik, ingin menyatukan Indonesia, mental kita harus luas. Kemudian daya rohani kita harus kaya. Kalau mereka yang mentalnya cetek, kekayaan rohaninya dangkal, jangan coba-coba bermimpi jadi pemimpin. Bukan melayani seperti mentari yang menyadari siapapun tanpa pandang bulu, tapi malah keragaman ini dikoyak dan dipertentangkan satu sama lain. Nah, bagaimana cara memperluas wawasan? Nah, itulah perlunya kita mengembangkan literasi, numerasi, erudisi, itu perlu kita kembangkan. Ya. Kita ini mengalami masalah kemunduran di situ. Literasi kita buruk sekali. Di dalam hal penggunaan sosmed, kita termasuk 4 negara dengan penggunaan sosmed tertinggi di dunia, paling intens. Tapi dalam hal minat baca, negara kita ini nomor 2 terbawah setelah Botswana. Dari 72 negara, kita ini 71 negara, bayangkan. Padahal daya literasi dan daya baca itu yang memungkinkan kita bisa melakukan namanya vicarious learning, belajar wakilan. Jadi kita bisa mengerti, merasakan derita, persoalan saudara kita di tempat jauhan, tanpa kita harus menginjakan kakinya langsung di sana. Kenapa? Itu bisa dibayangkan oleh daya literasi dan erudisi kita. Ya. Kedua, kita harus memiliki kekayaan rohani. Artinya kita ini harus bisa punya sifat empati, tadi itu punya nilai-nilai yang bisa berbagi bagi yang lain. Ya. Dengan cara apa? Memperluas ruang-ruang perjumpaan. Ya. Karena sesuatu yang tidak kita kenal itu seringkali menimbulkan kebencian. Kata Ibn Arabi, orang itu cenderung membenci sesuatu yang tidak diketahuinya. Dan orang sering menyalahkan sesuatu yang tidak diketahuinya. An-nasu a'da'u ma jahilu gitu. Orang itu sering menyalahkan sesuatu yang tidak diketahui. Membenci sesuatu yang tidak diketahuinya. Oleh karena itu kita harus saling
memperluas ruang-ruang perjumpaan, ruang-ruang interkoneksi satu sama lain, ya. Oke. Nah, jadi itu untuk itu ya, maka dengan begitu luasnya Indonesia dan begitu majemuk Indonesia, maka cara membangun negara semajemuk dan seluas Indonesia ini tidak cukup hanya mengandalkan modal finansial, modal keterampilan, modal sumber daya alam. Nggak cukup. Ya. Kalau tenunan sosial robek, ya seperti misalnya Maluku bergolak, modal finansial, modal keterampilan tidak menolong. Bahkan negara seperti Amerika Serikat aja yang kurang adidayanya, alutsistanya, magnitude ekonominya. Kalau social cohesionnya robek, mereka divided nation, Black Lives Matter mengemuka kembali. Dan ini titik rawan sejarah Amerika. Ya. Nah, jadi modal sosial itu penting banget. Ya. Apa itu modal sosial? Coba langsung. Tolong digerakkan ya itunya. Oke. Nah, modal sosial itu intinya dua. Pertama, modal jaringan-jaringan konektivitas. Jadi jaring-jaring persambungan ini harus terus kita perluas. Dan dalam hal ini bukan hanya konektivitas fisik, tapi utamanya juga konektivitas mind and spirit, pikiran dan hati tadi. Nah, coba kalau kita perhatikan, kalau kita bandingkan dengan generasi Sumpah Pemuda, ya waktu itu kalau konektivitas fisik sangat terbatas. Ya, dari luar Jawa baru ada kapal laut, di Jawa sudah ada kereta api. Jadi bayangkan orang-orang dari Jongse Lebes, Jongse Sumatera Nenbon pergi ke Jakarta itu bisa berminggu-minggu untuk ikut Sumpah Pemuda gitu. Ya. Tetapi di dalam keterbatasan konektivitas fisik waktu itu, pikiran dan hati mereka tersambung. Kenapa? Tadi pertama oleh daya baca literasi yang sangat kuat. Pendidikan Belanda itu meskipun diskriminatif, tapi bagus dalam membudayakan minat baca. Ya. Kedua di pusat-pusat pendidikan, terutama di Bandung, ya di ITB, di Jakarta, Refuge School, kemudian di Stovia dan Nias Surabaya, orang-orang dari berbagai latar belakang agama asal usul menjadi belong to the same school, kemudian mereka punya saling mengerti. Ternyata meskipun berbeda, kita punya penderitaan yang sama, punya kehendak bersama, punya cita-cita bersama. Atau di pusat-pusat pembuangan, exile, interniran, seperti di Gul, ya, Banda, kemudian di Bangka, di mana-mana lah. Dan dalam proses pembuangan ini, misalnya diakui oleh Hatta, oleh Syahrir, begitu dibuang ke timur, ternyata bisa mengenali orang-orang yang berbeda. Dan Syahrir di dalam memoarnya merasa bersyukur pernah dibuang ke timur, karena itu memperluas pengertian dia tentang keindonesiaan. Ternyata Indonesia tidak hanya orang-orang Mongoloid, ada orang-orang Papua, Melanesoid, dan lain-lain. Dan di sana kemudian mereka punya, atau misalnya Soekarno ketika dibuang di ND, ketika di Jakarta, di Bandung, dia baru menulis nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Gitu. Waktu itu dia tidak terbayang bahwa orang-orang yang non-Muslim juga punya concern yang sama untuk kemerdekaan Indonesia. Begitu dibuang di ND, ternyata dia difasilitasi oleh pastor-pastor Katolik di sana, termasuk pentas-pentas sandiwaranya dan lain-lain. Disitulah dia mulai terbuka, ya ketuhanan itu penting, tapi ketuhanan yang juga bisa menampung segala semangat agama yang ada di Indonesia. Ya. Nah, jadi ruang-ruang connectivity ini sangat penting, ya, sehingga kita bisa saling memahami di dalam perbedaan. Kedua, inclusivity. Ya. Modal sosial itu dibangun oleh kesamaan akses terhadap pendidikan, pada pekerjaan, pada permodalan, pada kesehatan, dan lain-lain. Gitu ya. Jadi kita membangun negara ini kan ingin bahagia bersama. Maka sumber daya, opportunity, itu harus bisa diakses. Kesetaraan pada pekerjaan, pendidikan, kesehatan, perbankan, permodalan, itu harus bisa diakses. Ya. Nah, hanya dengan connectivity dan inclusivity itu kita bisa jadi mutual trust, bisa saling percaya. Gitu. Bahwa orang apapun agamanya, etnis apapun, kalau dia kemudian punya merit, punya prestasi, dia harus bisa menentukan jalannya republik ini. Dan dengan begitulah orang-orang dari berbagai penjuru akan merasa nyaman di dalam rumah keindonesiaan, karena mereka dipersatukan oleh gagasan-gagasan
permakmuran, kesemakmuran, equal right, dan opportunity, ya, bisa hidup bahagia bersama. Oke. Nah, supaya connectivity dan inclusivity ini bisa kita ikat secara lebih kuat, maka kita perlu semacam satu ikatan, ya. Ibarat satu lidi yang berserak, kalau ingin jadi alat membersihkan harus diikat jadi ikatan yang kuat. Nah, ikatan yang bisa mengkonek dan menginklusifkan segala keragaman itu kita sebut sebagai ikatan moral, ya. Ya, jadi kita memerlukan satu ikatan moral yang memungkinkan kita yang beragam itu menjadi satu bagian dari komunitas moral bersama, share values yang sama. Nah, di dalam konteks Indonesia, share values yang mengkonek dan menginklusifkan kita sebagai satu warga itu disebut sebagai Pancasila, ya. Nah, jadi ketika di BPUPK Bung Karno mengatakan bahwa ketika tanggal 29 Profesor Rajiman Ketua BPUPK mengatakan Indonesia merdeka nanti dasarnya apa? Yaitu dasar moral, dasar nilai, dasar filosofi yang bisa menyatukan keragaman Indonesia. Maka kata Bung Karno kita harus mencari titik temu, titik persetujuan, yang Tuan Ki Bagus yang Islam bersetuju, Maramis yang Kristen bersetuju, Lim Kun Hian yang Tionghoa bersetuju, yang Yamin Sumatera bersetuju. Ya, jadi kita melakukan titik persetujuan untuk mencapai satu nilai bersama demi kebahagiaan hidup bersama, yang kemudian itu dinamakan sebagai Pancasila. Nanti kalau ada waktu saya akan jelaskan bagaimana Pancasila menyatukan keragaman itu. Atau saya ulas singkatlah supaya punya imajinasi. Nah, bagaimana keragaman harus bisa dipersatukan demi kebahagiaan hidup bersama? Caranya adalah dengan mencari basic simplisitas dari kompleksitas. Jadi kita itu harus menemukan esensi kemanusiaan yang sama di balik segala perbedaan itu. Jadi keragaman itu jangan malah ditambah-tambah, ya, kompleksitasnya, tapi harus dicari esensi pokoknya yang bisa kita bersatu. Nah, manusia itu dengan segala keragamannya itu bisa dicari titik-titik persamaannya itu. Ya, itu persis seperti kata Sun Tzu. Sun Tzu ini ahli strategi perang Cina. Dia mengatakan di balik mozaik warna itu selalu bisa ketemukan basic simplisitasnya, yaitu segala warna itu bisa ditemukan titik dasarnya pada 5 warna dasar, kan gitu. Merah, putih, hitam, kuning, biru. Ini ada Ibu Naomi ini dari Seni Rupa ITB. Dia bilang cita rasa makanan itu tidak bertepi kemungkinannya, tapi apapun cita rasa makanan bisa dicari titik-titik dasarnya. Apa itu? 5 rasa dasar, ya. Pahit, asin, manis, asam, gurih, kan gitu. Nah, keragaman Indonesia yang sudah saya sebut itu bisa dicari titik-titik simplisitasnya, titik esensinya. Yaitu apa? Ketemulah 3 poros, 3 aksis yang merupakan titik temu manusia. Pertama, manusia itu makhluk jasmani sekaligus makhluk rohani. Manusia itu ada jasmani tapi ada rohani. Oleh karena itu kebutuhan jasmaninya perlu dipenuhi, tapi kebutuhan rohaninya juga perlu dipenuhi. Nah, kebutuhan jasmani harus dipenuhi karena orang itu apapun agamanya, apapun rasnya, kalau dia lapar pasti insting kebinatangannya muncul. Kata Bung Karno, orang yang lapar tidak akan seketika toleran hanya dengan dikasih kitab konstitusi. Nggak bisa. Orang yang lapar harus dikasih makan dulu. Makanya basic need harus dipenuhi. Tetapi kebutuhan fisik aja tidak cukup. Banyak negara yang GDP-nya tinggi, seperti Singapura, Korea, Cina, Jepang, apalagi masa COVID ini, tingkat bunuh dirinya juga tinggi. Gitu. Jadi nggak menjamin kebutuhan fisik itu menjamin kebahagiaan. Kebutuhan rohaninya juga harus dipenuhi. Oleh karena itu hak orang atas ibadah, hak orang untuk mendirikan rumah ibadah, mengembangkan rohani itu harus dijamin juga. Itu eksis pertama. Kalau timpang terlalu menekankan jasmani, rohaninya kurang, doomed to fail. Pasti society karam. Sebaliknya kalau rohani saja tapi kebutuhan jasmaninya tidak dipenuhi juga bermasalah. Kedua, aksis manusia. Manusia itu makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Gitu. Oleh karena itu perlu ada keseimbangan antara pemenuhan hak individu dan pemenuhan hak sosial. Kalau terlalu timpang pada
individualisme, sistem itu kolaps. Misalnya krisis ekonomi Amerika tahun 2009 ketika para fund manager, para banker di Wall Street seenaknya saja karena greediness ya menyalurkan kredit bahkan terhadap orang-orang yang tidak punya kapasitas dan ternyata kolaps gitu. Di dalam games teori dikatakan bahwa sebenarnya individu itu juga sangat oportunis. Oleh karena itu terlalu berlebihan ya, memberikan kepercayaan pada individu itu juga bahaya. Tapi juga kalau terlalu menekankan pada kolektivisme itu juga doom to fail, pasti gagal. Contohnya Uni Soviet gitu. Karena kalau atas dasar sama rata sama rasa aja, untuk apa kreativitas individu? Maka sistem itu tidak akan mencapai kemajuan kalau kreativitas individunya tidak diberi ruang. Nah, yang menyelamatkan Cina hari ini kan keluar dari kolektivisme ala Uni Soviet dan memberi ruang bagi hak milik pribadi, kreativitas pribadi. Nah, aksis ketiga, poros ketiga, manusia itu makhluk universal sekaligus makhluk partikular. Jadi manusia itu di balik perbedaannya ada unsur-unsur entitas yang menyamakan. Bahwa kita ini berasal dari asal-usul yang sama. Ahli-ahli biologi molekuler mengatakan kita tuh apapun rasnya, warna kulitnya berasal dari asal-usul induk yang sama. Oleh karena itu juga di balik perbedaan, darah kita sama warnanya, tulang kita sama putih. Kita ini berasal dari asal-usul kemanusiaan, bahkan kalau kita jauh, tarik lebih jauh, kita akan bertemu dengan apa yang disebut dengan luka. Last universal common ancestor gitu. Termasuk dengan cacing, dengan apa itu kita asal-usulnya sama. Tapi saat yang sama, selama kita itu punya daging, kita ini terikat pada ruang dan waktu. Dan kita hidup dalam ruang waktu yang berbeda. Dan di dalam perbedaan lingkungan ini, manusia merespon tantangannya, melahirkan budaya-budaya yang spesifik. Di orang yang hidup di tanah padang pasir, mengembangkan kekhasan budaya padang pasir. Beda dengan di savana, beda dengan mereka yang kawasan hijau seperti Indonesia. Gak usah jauh-jauh, Papua aja. Kita pikir Papua seragam. Enggak. Papua pegunungan ada kekhasannya, Papua pesisir ada kekhasannya, Papua rawa ada kekhasannya. Jadi manusia tidak ada yang universal sepenuhnya. Selama kita terikat pada ruang waktu, maka kita ini harus ikut menjadi bagian namanya circle of concern, mengelola hidup bersama di dalam kesamaan tumpah darah itu. Dan itu bahwa kita hadir di Indonesia ini berarti ada tanggung jawab moral, ada moral purpose. Kita ini wakil Tuhan yang ikut memakmurkan bumi. Jadi jangan lari dari tanggung jawab ini. Kita harus mencintai tanah air ini. Dan kalau kita mencintai tanah air ini berarti termasuk segala makhluk yang ada di dalamnya harus kita cintai. Nah, Pancasila adalah ekspresi atau embodiment penjelmaan dari 3 relasional itu secara seimbang. Makanya ideologi Pancasila itu ideologi keseimbangan sebenarnya. Nah, kalau ideologi kayak kapitalisme ataupun misalnya komunisme, itu hanya memotret realitas, hanya relasi ekonomi aja, karena dasarnya kan materialisme. Tapi Pancasila melihat enggak, manusia enggak bisa direduksi hanya faktor produksi. Konflik-konflik sosial itu juga enggak bisa direduksi atas dasar relasi kelas ekonomi. Konflik bisa terjadi karena relasi rohani, keagamaan, relasi globalisme, lokalisme, relasi antar keragaman identitas lokal, keragaman partai, dan baru keragaman ekonomi. Jadi Pancasila ini sekarang titik tengah yang sebenarnya menjadi kristalisasi ya, daripada ekstremisme ideologi yang ada. Oke. Nah, setelah kita menguatkan ikatan moral Pancasila, ujungnya kemana arahnya? Tadi saya katakan kita ini kan arahnya ini mencapai kebahagiaan, dan untuk mencapai kebahagiaan itu kita harus susun visi dan misi negara. Tolong visi dan visi ya, yang diharapkan bisa menjamin kebahagiaan semua orang. Visinya ada di alinea kedua. Misinya ada di alinea keempat. Di PPT-nya ada ya, visi dan misi di bagian bawah. Oke. Apa visi kita menurut alinea kedua? Ya. Nah, ini dia. Visinya adalah menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada saat Bagja dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ini visi kita. Mulai visi pemerintahan pusat sampai daerah,
visi warga negara. Semua kita ini ingin mencapai masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Gitu. Dan kalau kita perhatikan, visi negara ini juga diturunkan dari imperatif moral Pancasila. Gitu. Jadi mereka ketat sekali para pendiri bangsa ini. Coba saya tes. Merdeka itu perwujudan moral sila keberapa? Merdeka adalah perwujudan moral sila pertama dan sila kedua. Bahwa di hadapan Tuhan dan kemanusiaan seluruh manusia setara. Di dalam Al-Quran dikatakan, Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Aku ciptakan kau laki-laki perempuan berbangsa suku di mata Tuhan sama, kecuali mereka yang takwanya saja. Jadi perbuatannya. Dan kalau kita setara di mata Tuhan, masa kita berbeda di hadapan manusia? Gitu. Makanya dikatakan seluruh anak manusia itu suci. Maka kita perlu menjunjung kemanusiaan. Jadi karena kita itu setara di hadapan Tuhan dan kemanusiaan, maka penjajahan, eksploitasi, diskriminasi harus dihapuskan di muka bumi. Jadi ketika nama Tuhan diseru dan kemanusiaan diseru, itu penjelmaan moralnya itu memerdekakan manusia dari perbudakan, dari diskriminasi, dari eksploitasi. Bersatu, perwujudan moral sila ketiga. Berdaulat, perwujudan moral sila keempat. Adil dan makmur sila kelima. Nah, untuk bisa mencapai visi, kita harus mengemban misi. Ini misi negara sekaligus misi warga negara. Ya, ini. Pertama, harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Segenap bangsa manusianya, apapun warna kulitnya, harus kita lindungi. Seluruh tumpah darah katanya ada flora dan faunanya, lingkungannya, ekosistemnya harus kita lindungi. Ya. Apa yang harus dilindungi dari manusianya? 3 hak dasar. Hak hidup, hak milik, dan kehormatan. Bahwa orang hak hidupnya dijamin, nggak boleh dibunuh sembarangan. Hak miliknya nggak boleh dirampas sembarangan. Dignitasnya, semua manusia itu karena itu setara, maka berhak mendapatkan pelayanan publik yang setara. Nah, kita ini kadang-kadang kan dalam pelayanan publik kita masih suka memperlihat orang atas dasar warna bulunya, gitu. Padahal dignitas manusia sama. Kedua, lingkungannya. Kita ini tidak bisa hidup tanpa dukungan ekosistem. Apalagi kita ini hidup di ring of fire, gitu. Kalau kita tidak bisa memiliki cara untuk berelasi damai dengan ekosistem, tunggu aja, pasti lingkungan akan mengkik balik kita. Itu. Maka pengertian umat, nah ini menarik, bukan hanya kita ini sekarang umat itu kan sering sempit. Kalau umat Islam atau umat Kristen aja masih bagus, karena umat Islam itu juga mulai difragmentasi lagi, dibagi-bagi lagi gitu. Makanya kan kalau ke Madura katanya ditanya apa umatnya di sini, alhamdulillah katanya 90%, 85% umat Islam. Sisanya apa? Ada umat Muhammadiyah katanya. Karena umat itu udah terfragmentasi, ada NU, Muhammadiyah gitu kan. Padahal umat itu kan satu jamaah dari satu totalitas makhluk gitu. Kalau agama Buddha sering berdoakan semoga semua makhluk bahagia gitu. Dan itu ada di dalam Islam. Di dalam Kristen dikatakan cintailah Tuhanmu, cintailah sesama seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Di dalam Islam juga dikatakan ada ayatnya itu. Wa ma min dabatin fil ardi wala ta'irun yatiru bijanahi illa umamun amsaluhum. Tidak ada binatang melata dan burung-burung yang mengepakkan sayapnya di angkasa, melainkan mereka juga umat seperti manusia. Coba. Jadi umat ini bukan saja kita harus berbuat baik terhadap semua manusia, terhadap flora dan fauna pun harus kita kasihi. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ya. Jadi tadi kita katakan bahwa tidak ada kebahagiaan tanpa kesejahteraan. Nah, saya katakan tadi kesejahteraan itu dimensinya baik material maupun ke spiritual. Gitu. Itu harus kita penuhi. Dan berikutnya harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Tidak ada kesejahteraan tanpa kecerdasan. Ya. Dan perhatikan redaksinya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya kehidupan petaninya harus makin cerdas. Kehidupan nelayannya harus makin cerdas, kehidupan mahasiswanya harus makin cerdas, dan yang lebih penting lagi kehidupan para politisi, para pemimpinnya harus makin cerdas. Gitu. Nah kita ini yang kita kejarkan kemakmuran, bukan kekayaan. Harus bedakan antara rich country dengan prosper country. Mungkin suatu negara bisa kaya hanya karena 1-2 sumber daya alam, tapi kekayaan seperti itu tidak sustain, tidak berkesinambungan, dan tidak memberi ruang mobilitas vertikal secara inklusif. Jadi akan sedikit saja kalau kita hanya tergantung sumber daya alam mentah, ekstraktif, hanya akan segelintir orang yang diperkaya gitu. Nah,
Yang kita tuju oleh karena itu prosper, makmur. Kalau makmur itu adalah kemampuan kita untuk mengolah karunia sumber daya alam itu dengan input pengetahuan dan teknologi sehingga memberi nilai tambah yang bisa memberi ruang mobilitas vertikal yang luas dan inklusif. Gitu. Coba adik-adik sekalian, Indonesia ini sekarang memang sering kita berbangga hati mengatakan Indonesia ini termasuk salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Ya lumayan lah sekitar 5%. Tapi kalau kita cek dari mana pertumbuhan ekonomi kita, kalau kita cek dari total factor productivity, artinya satu ukuran yang menunjukkan input pengetahuan dan teknologi bagi pertumbuhan, itu nyaris zero. Nah ini juga kritik terhadap universitas. Jumlah universitas di Indonesia itu 2 kali lipat dari jumlah universitas di Cina. Di Cina jumlah universitas sekitar 250. Indonesia itu sekitar 450. Tapi kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi bagi pertumbuhan di Indonesia nyaris zero. Kalau gitu dari mana ekonomi kita tumbuh? Terutama pada sektor konsumsi dan betul-betul atas dasar eksploitasi sumber daya alam mentah. Garuk batu bara jual murah, tebang pohon-pohonan jual murah. Sehingga kita tumbuh dengan kehilangan begitu banyak ekosistem sumber daya. Ini yang saya challenge ini terhadap anak-anak mahasiswa baru. Bagaimana, apalagi ITB ini kan semacam krem de la kremnya dari pikiran-pikiran teknologis ya. Kita harus berangkat dari problem-problem. Dalam kita mengembangkan teknologi itu sebenarnya kita tidak harus meniru ya jalan yang ditempuh Jepang, tempuh Amerika, karena setiap negara punya potensi dan tantangan sendiri. Kita bisa bermula mengembangkan teknologi dari apa sumber daya yang kita punya. Jadi misalnya, laut kita begitu luas. Kembangkan teknologi kemaritiman. Yang benar dong, masa garam kita masih import. Gitu. Kita punya bahan pangan yang paling lengkap di dunia. Coba bahan pangan Indonesia itu nggak bertepi. Di bawah tanah itu ada ubi, ada singkong, ada taro atau talas ya. Di bawah permukaan tanah berumur pendek ada jagung, ada padi, ada sagu, berumur panjang, ada sukun. Tapi ketika COVID ini menerjang kita ngos-ngosan. Kalau tidak import habis-habisan, kita krisis pangan. Kok bisa? Biota laut kita, bahan-bahan obatan kita, nabati kita luar biasa kaya. Tapi industri farmasi kita boleh dibilang perannya cuma memasukkan serbuk ke kapsul. Gitu. Inilah saudara tantangan-tantangan kita semua. Kalau kita bisa mengolah potensi sumber daya alam itu dengan kecerdasan, gitu. Dan di sini memang kecerdasan ini harus menyeluruh, politisinya harus cerdas, dosen-dosen harus cerdas, mahasiswa harus cerdas. Dan kecerdasan di sini oleh karena itu tidak cukup kecerdasan yang sifatnya yang disebut dengan explicit knowledge, kecerdasan keterampilan kognitif, tapi juga tacit knowledge, kecerdasan kewargaan gitu. Jadi tahu hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sepintar apapun seseorang, kalau tidak bisa memiliki cara untuk hidup harmoni dalam kebersamaan, pinternya jadi minteri, akalnya jadi ngakali. Jadi setiap pribadi itu pribadi istimewa, tetapi keistimewaan pribadi itu jangan sampai membawa chaos bagi kebersamaan. Keistimewaan pribadi itu harus membawa harmoni bagi kebersamaan. Supaya potensi-potensi pribadi bisa menjadi diakumulasikan secara gestal, secara keseluruhan jadi potensi bersama. Maka kita perlu kecerdasan kewargaan. Itulah kita kenapa harus belajar tentang pendidikan Pancasila, kewarganegaraan. Menarik ya, di Athena, jadi mana kata politik kita ambil, warga negara yang tidak memiliki pengetahuan, kecerdasan mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara disebut sebagai orang-orang idiot. Jadi istilah idiot yang kita gunakan hari ini yang merujuk pada keterbelakangan mental, asal usulnya justru merujuk pada orang-orang yang tidak mengerti hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Ya, jadi kecerdasan di sini bukan hanya explicit knowledge, keterampilan, kognisi, tapi juga tacit knowledge, nilai. Ya. Tadi itu nilai, keyakinan, nilai kewargaan. Ya. Dan berikutnya ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini juga menarik, barangkali satu-satunya konstitusi yang bukan saja ingin mengurus rumah tangga bangsa ke dalam, tapi ingin ikut serta di dalam satu ketertiban dunia, perdamaian dunia, itu ada konstitusi Indonesia. Intinya di sini adalah dua, ya, membudayakan damai, membudayakan tertib. Tertib hukum, tertib lalu lintas, tertib antri, tertib perbukuan, ini harus tertib. Nggak ada right tanpa order gitu.
Ya. Satu demokrasi tanpa tertib hukum, chaos. Gitu. Tertib. Kedua harus damai. Jangan segala sesuatu diselesaikan dengan jalur-jalur kekerasan, permusuhan, saling bully. Ya. Dengan jalur damai. Dan jangan juga terlalu cepat-cepat setiap ada masalah lewat jalur hukum. Ada banyak masalah di dalam hidup realitas konkret ini tidak bisa diselesaikan dengan solusi legal. Yang cuma bisa diselesaikan oleh jalur damai. Contoh ya, di Bali sering terjadi hari raya Nyepi jatuh di hari Jumat. Bagi orang Hindu di Bali, namanya hari raya Nyepi itu orang nggak boleh keluar rumah. Dan itu dijamin konstitusi. Bagi orang Islam namanya hari Jumat harus keluar rumah. Dan itu dijamin konstitusi. Jadi dua jaminan konstitusi nggak bisa menyelesaikan masalah. Solusinya solusi damai. Tokoh Hindu dan tokoh Muslim bertemu baik-baik. Kata tokoh Hindu, sebenarnya di Bali hari raya Nyepi orang nggak boleh keluar rumah. Tapi karena kami respect terhadap saudara-saudara Muslim, monggo kalau mau Jumatan. Karena tokoh-tokoh Muslim ya kami sadar ada di Bali, jadi kami akan tetap berangkat ke masjid, tapi akan kami pastikan suara loudspeakernya tidak akan dipancarkan gegap gempita yang akan mengganggu keusuhan orang yang sedang nyepi. Habis itu golden shake hand, tanpa meregang nyawa, urusan selesai. Nah itulah budaya-budaya damai yang harus kita kembangkan, karena kalau kita tidak bisa mengembangkan damai, energi nasional kita akan habis untuk saling cakar-mencakar, untuk saling menegasikan, ya. Dan dengan itu kita tidak mungkin bisa mengoptimalkan potensi untuk mengejar visi dan misi negara kita. Saudara sekalian, itulah kira-kira presentasi saya tentang bagaimana cara kita mengaktualisasikan diri sebagai bakti bagi negeri. Jadi setiap orang itu sebagai kesimpulan, pertama harus mengerti moral purpose di dalam hidup. Bahwa kita terlahir itu tidak sia-sia. Tidak ada seorang pun terlahir sebagai sampah. Tuhan menciptakan setiap orang itu pribadi istimewa. Dengan potensi bawaannya yang khas. Nah, yang kalau itu dikembangkan, maka itu akan bisa melahirkan berbagai kontribusi bagi kehidupan. Tapi supaya keistimewaan pribadi itu kemudian bisa optimal, maka setiap orang harus tahu moral purpose. Jadi kira-kira mengenali diri, kira-kira dengan potensi ini tujuan moral saya dalam hidup ini apa. Ya, jadi kalau orang yang kuat matematikanya, maka kembangkan mencapai satu level tertinggi dari penguasaan matematika, yang dengan itu dia memberikan, itulah jalan moral, jalan pelayanan bagi kehidupannya. Kalau dia kuat olahraga, jadilah atlet yang baik, yang dengan itu mengibarkan panji-panji kebesaran bangsa, itulah moral purpose yang dia lakukan untuk pelayanan kepada publiknya. Ya, jadi setiap orang harus mengerti moral purpose. Jadi mengenali potensinya, potensi itulah yang jadi moral purpose di dalam hidupnya. Ya misalnya saya ya, mungkin bukan menyombongkan diri ya, saya itu merasa saya diberkati Tuhan tuh kelebihan menulis gitu. Ketika COVID menerjang, saya tidak bisa menolong orang sesama saya atau sesama dengan harta. Tapi saya bilang, saya harus dong dengan kemampuan menulis ini, saya harus memberikan pelayanan bagi hidup bersama. Maka selama COVID ini saya berhasil melahirkan 2 buku. Gitu. Orang bertanya bagaimana bisa? Dalam tempo 4 bulan bisa melahirkan 2 buku yang tebalnya 400-an halaman. Kalau kita mengerti moral purpose, itu semesta itu akan mendukung, itu mestakung gitu. Kapasitas kita tuh leverage-nya akan naik. Karena bukan hanya mengejar karir personal, tapi itu wujud dharma bakti bagi kehidupan. Itu ya. Nah, kemudian di atas moral purpose pribadi itu, kita kemudian sama-sama membangun negara tadi itu. Luaskan wawasan mental, perkuat kekayaan rohani, simpul nilai-nilai kita perkuat, dan kita usung visi dan misi negara yang diharapkan bisa menjamin kebahagiaan semua orang. Insya Allah kalau itu bisa kita lakukan, Indonesia bisa memiliki caranya sendiri menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih paparannya Pak Yudi. Barangkali sangat luar biasa, pemaparannya sangat lengkap sekali oleh tema SG kita pada hari ini. Barangkali dari mahasiswa atau mungkin dari dosen di sini ada yang ditanyakan, mangga silakan. Bisa mengacungkan tangan di notif Zoom-nya, silakan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nggak bisa Silakan, Bapak. di-unmute. Nggak bisa di-unmute tadi. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Yudi. Saya membaca jalan pikiran Pak Yudi dalam banyak hal ya. Tadi kita senang sekali mendapat semacam overview ya, lengkap sejarah dan lain-lain tentang mimpi kita sebagai bangsa. Saya pernah membaca buku Pak ya, udah cukup lama itu, mungkin saya nggak tahu siapa pengarangnya, itu judulnya Indonesia Still in the Making. Mungkin Pak Yudi bisa recall. I don't know the author, but katakan begitu luasnya Indonesia, bahkan sampai sekarang pun kita terus membangun. Tadi ada physical connectivity ya. Mungkin saya nggak bahas yang esoterik, yang agak abstrak connectivity, tapi lebih ke fisikal. Kita juga sedang membangun. Nah, di buku itu diklaim bahwasanya sampai sekarang itu kalau boleh dinilai how far atau sudah sejauh apa kita in making Indonesia gitu, dengan terakhir perkembangan terakhir yang seperti implisit Pak Yudi sampaikan kekhawatiran tentang ancaman-ancaman terhadap kebangsaan, bukan hanya di Indonesia, bahkan juga seperti tadi juga disebutkan di Amerika kok goyah gitu ya. Nah, bagaimana mungkin Pak Yudi bisa mengakses kalau boleh di rating gitu ya, di rating 1 sampai 5 ini kita di mana making Indonesianya gitu. Mungkin itu aja yang singkat. Maaf saya nggak bisa bervideo. Maaf sekali ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Harun. Dipersilahkan kepada Pak Yudi untuk menjawab paparan pertanyaan dari Bapak Harun. Baik, terima kasih ya. Memang saya kira banyaklah Indonesianis yang agak meragukan kapasitas Indonesia untuk tetap survive sebagai satu negara bangsa. Misalnya ada Elson mengatakan Indonesia ini too big and too poor. Dia bilang terlalu besar dan terlalu miskin untuk bisa survive. Tapi saya kira pandangan seperti itu bisa menjadi wahana kita untuk memperkuat ke dalam sih. Karena sebenarnya kalau kita lihat nggak ada jaminan juga negara yang kecil itu juga bisa survive. Jadi soal survive satu negara bukan soal keluasan atau kecil. Ada negara kecil juga tidak bisa survive. Misalnya Belgia itu kan ya seluas bumi Serpong damai aja. Bahkan untuk bisa punya bahasa persatuan aja sulit gitu. Banyak negara-negara kecil guys. Tapi ada negara begitu besar ya seperti Cina bisa saja bersatu. Jadi terintegrasi atau tidak terintegrasi seringkali bukan soal besar atau kecilnya satu negara, tapi tadi itu kapasitas negara itu untuk bisa menyatukan modal sosial terutama. Nah, di dalam modal sosial itu kita lihat juga itu dampaknya di dalam masa COVID ya. Nah, ini COVID ini virusnya sama, tapi kemampuan negara untuk menghandle itu kan beda-beda. Ya. Negara-negara dengan modal sosial yang kuat itu yang lebih mampu untuk cepat recover mengatasi COVID. Sebut aja Cina, Jepang, Korea, Taiwan, Jerman, New Zealand. Tapi negara besar, powerful kayak Amerika, tapi kalau modal sosialnya bermasalah, terhuyung-huyung dia dengan korban yang luar biasa. Nah, kalau kita lihat ada 3 hal yang biasanya modal sosial dalam konteks untuk ketahanan nasional itu biasanya mewujud di dalam apa yang disebut dengan national identity. Jadi modal sosial itu dalam wujud ketahanannya itu mewujud dalam satu kekuatan identitas nasional. Identitas nasional itu 3 elemennya. Pertama, kesadaran sejarah untuk merawat ingatan kolektif, ingatan bersama di masa lalu, konsensus-konsensus bersama, tradisi bersama, dan warisan-warisan kultural, warisan-warisan hasanah yang kita punya. Jadi kita harus punya kesadaran berangkat memelihara, merawat apa yang kita punya. Tidak ada negara yang bisa berkembang dengan menghancurkan seluruh jembatan ke belakang. Kan sejarah itu pohon, dari bahasa Arab sejarah. Kalau akarnya tidak kuat, nggak bisa tegak. Ya.
Nah, negara-negara itu memiliki kemampuan kesadaran sejarah untuk merawat warisan-warisan terbaik, potensi-potensi dari masa lalu. Jepang, Cina, Jerman bahkan kelebihan kan, menganggap bangsa Arya bangsa terhebat. New Zealand dalam menghormati Maorinya kan baik, bahkan jauh lebih baik ketimbang Australia. Ya. Jepang meskipun maju lewat restorasi Meiji mencoba mengadopsi pengetahuan modern dari Barat, yet dia tetap mempertahankan semangat Bushido, huruf kanji, dan nilai-nilai tradisi Jepang. Nah, jadi itu yang pertama. Kedua, identitas nasional itu dibangun oleh share values. Share values ini pertama ya tentu saja ada bahasa, ada kemampuan untuk saling bercakap, berkomunikasi. Ya. Makanya kan Cina itu berusaha panjang untuk bisa menstandarkan satu skrip Han misalnya untuk jadi skrip bersama. Ya. Ada elemen-elemen kebahasaan yang harus kedua nilai-nilai tadi share values kita. Dan ketiga adalah kebanggaan bersama sebagai bangsa. Biasanya negara-negara yang banyak pencapaian prestasinya itu kurang destruktif, artinya kurang bertempur sesama elemen bangsanya. Negara-negara yang kurang bangga pada dirinya karena kurang pencapaian prestasi-prestasi internasional, justru energinya itu senang melihat sesamanya susah melihat sesamanya senang, saling membuli, bahkan ada appetite, ada kenikmatan untuk menistakan bangsanya sendiri. Nah, kalau kita lihat Indonesia diukur dari itu, dari ketiga itu, ini memang bisa kita rating ya. Pertama, kesadaran sejarah untuk merawat warisan-warisan cerlang budaya yang disebut dalam undang-undangan puncak-puncak kebudayaan lokal itu, local genius kita itu kurang. Padahal tanpa merawat warisan jenius masa lalu, kita sulit melakukan renaissance. Renaissance di Eropa itu kan ketika ingin leapfrog maju ke depan, itu balik dulu ke warisan budaya Athena dan Romawi gitu. Karena masa lalu itu juga menyimpan satu pengetahuan yang luar biasa. Kalau kita punya kerendahan hati, itu kita bisa melanjutkan warisan terbaik masa lalu. Jadi ini misalnya saya ingin ngasih contoh ya. Florence itu kawasan pusat dari Renaissance 25 tahun itu. 1401 sampai 1425. Dan di sana ada satu gereja namanya Santa Maria della Novella. Sangat ikonik. Gereja ini pernah domnya itu, kubahnya itu 80 tahun melempang ke angkasa. Karena tidak ada teknik modern yang bisa mengusulkan bagaimana dom sebesar itu bisa dibangun. Sampai pada tahun 1401 itu terjadi penggalian dari Pantheon Roma. Waktu itu ada seorang arsitek namanya Brunelleschi, dia datang ke Roma, menghususkan diri belajar bagaimana teknik pembuatan dom raksasa di zaman Romawi Purba. Setelah itu dia temukan bagaimana caranya, kemudian dia kawinkan dengan satu teknik arsitektur yang sedang waktu itu yaitu arsitektur gotik. Gitu. Lalu proposalnya diajukan ke The Opera, panitia pembangun gereja. Untuk pertama kali setelah 8 tahun baru disetujui itu. Jadi gara-gara mengawinkan antara cerlang budaya yang masa lalu dan unsur-unsur baru tentu melahirkan satu tawaran sintesis kreatif yang dengan itulah sekarang Santa Maria della Novella menjadi ikon Renaissance dan ikon arsitektur di Eropa yang luar biasa. Nah, jadi kita juga kan banyak warisan masa lalu yang luar biasa, baik itu pengobatan tradisional, bagaimana itu Borobudur, bagaimana kapal-kapal sampai hari ini kan kapal laut non motor tercepat di muka bumi itu adanya di mana? Di Indonesia dari Mandar kan. Karena sejarah maritim dunia itu sebenarnya di Nusantara. Beda dengan Eropa. Karena jam layarnya kan Mediterania, lautnya tertutup. Kayak kata Dartnell, bisa dibaca bukunya tahun 2009 kemarin. Dia bilang Nusantara dengan selat-selatnya yang terbuka itu selalu memberi satu pelatihan semula pelayaran antar pulau. Lama-lama Samudra Pasifik sampai Samudra Hindia dilayari sampai ke Madagaskar, sampai ke Easter Island gitu. Nah, itu kan banyak kasana. Belum lagi hal-hal yang intangible, itu baru yang tangible. Belum hal-hal yang sifatnya intangible, nilai kayak gotong royong. Nah, jadi
kita kan tidak terlatih sebagai anak-anak terdakwa, sebagai anak-anak kebudayaan Indonesia ini. Ada sesuatu yang bisa kita pelajari lagi, dan dengan segala kerendahan hati, warisan-warisan kayak herbal atau apa itu, datang ke laboratorium, kita bisa menemukan sesuatu. Sekarang ini banyak hasanah-hasanah pengetahuan lokal itu justru patennya ada di Jepang kan, karena mereka punya kerendahan hati untuk bertanya pada masyarakat pesisir, kalau sakit ini obatnya daun apa, mereka dokumentasikan itu semua. Nah, itu jadi kita harus misalnya Korea itu dengan satu komoditi itu harus jadi ikon global. Coba Korea itu negeri apa sebutannya? Negeri ginseng. Indonesia padahal dengan kekayaan rempah dan herbal, kenapa kita tidak disebut sebagai negeri herbal? Nah, karena tingkat konfidensi kita untuk memuliakan apa yang kita punya itu gak pernah keluar dari imajinasi penjajahan, itu inferiority complex, tidak cukup percaya diri. Nah, tapi juga tidak ada negara yang bisa maju, budaya maju kalau mengalami culture autarki, ketertutupan budaya. Kita harus selalu terbuka bagi masukan-masukan pengetahuan dari luar. Dan Nusantara itu nama file yang mengingatkan ethos kosmopolitanisme Nusantara. Kan kita ngambil budaya dari Cina, dari India, dari Arab, Persia. Ya, sehingga kata Danny Lombard, tidak ada di muka bumi ini seperti Indonesia, di mana seluruh peradaban besar dunia ini masuk, bahkan lebih hebat dari Mediterania. Mediterania kan cuma Helenisme, Persia, Arab. Indonesia ini ada elemen Barat, ada elemen India, elemen Cina, Arab, Islam, masuk semua. Dan dia bilang kalau dengan kematangan budaya, kepercayaan diri tinggi, Indonesia punya kapasitas untuk tumbuh sebagai bangsa dengan peradaban besar. Karena tidak ada peradaban besar kecuali kemampuannya melakukan cross-culture fertilization, itu penyerbukan silang budaya itu. Nah, di dalam share values sebenarnya Indonesia tidak buruk-buruk amat. Indonesia ini negara bangsa yang berhasil. Ya, pertama penemuan bahasa Indonesia sebagai bahasa tadinya lingua franca, bahkan sekarang menjadi bahasa pertama bagi banyak generasi. Ini luar biasa sebagai alat penyatuan, ya, sehingga orang-orang di Papua antar desa nggak bisa komunikasi, bisa saling berkomunikasi. Paling tidak kita bisa bercakap, karena ada begitu banyak bangsa yang tidak bisa menemukan bahasa persatuan. Paling tidak kita bisa mulai bercakap dengan yang berbeda itu. Dan ini satu warisan besar yang jangan dihancurkan dengan sistem persekolahan sekarang. Itu komitmen kita dengan Sumpah Pemuda itu menjunjung bahasa persatuan. Dan antara bahasa persatuan dan bahasa asing itu jangan either or, memilih bahasa Indonesia atau bahasa asing, enggak. Karena manusia itu kan multilingual, bisa menguasai bahasa lebih dari satu. Saya sering mengatakan di zaman Belanda, di HIS, di sekolah kelas 1 sampai kelas 4 itu masih bahasa lokal, artinya yang Sunda, bahasa Sunda, yang Melayu, bahasa Melayu, Jawa bahasa. Baru setelah kelas 4 lah bahasa-bahasa asing itu mulai pertama diajak mata pelajaran, kemudian jadi bahasa pengantar di kelas-kelas terakhir. Tapi dengan kualitas guru bahasa yang bagus, generasi-generasi kita waktu itu meskipun sekolahnya hanya AMS bahkan kemudian Ngulo, itu bisa menguasai bahasa 4-5 gitu kan. Soekarno tidak pernah belajar di luar, menguasai bahasa banyak gitu. Nah, jadi sekarang kan banyak sekolah-sekolah internasional yang langsung sejak TK bahkan SD langsung bahasanya bahasa asing. Itu bisa jadi benalu terhadap integrasi nasional. Itu hasanah modal sosial yang luar biasa. Bahasa Indonesia itu jangan dilecehkan gitu. Nah, setelah itu tadi itu nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai lain itu harus kita perkuat. Nah, itu memang mulai ada retakan karena terus terang aja dalam 20 tahunan reformasi kan ya sejelek-jeleknya Orde Baru, cara metodik, didaktik metodik mengajar Pancasila memang bermasalah. Tapi paling tidak komitmennya kan ada. Nah, sejak kita memasuki reformasi menyebut Pancasila itu ada masanya Kemendikbud aja takut dihilangkan itu. Padahal mestinya kan tidak ada yang salah dengan nilai Pancasila, tapi metode delivery-nya itu harus kita perbaiki sesuai dengan perkembangan zaman. Dan sekarang kita ini hidup seperti ngambil deposito nilai yang ditanam oleh para pendiri bangsa, gitu. Tidak melakukan reinvestasi ulang. Maka di beberapa tempat mengalami defisit ini nilai kewargaan. Mulai terjadi retakan-retakan. Dan itu harus kita perkuat lagi. Maka saya kira antara teknosfer dan sosiosfer itu, antara techno engineering dan social engineering itu penting.
Saya sering mengatakan teknologi tidak akan bisa dibangun tanpa social engineering. Karena inovasi itu bukan hanya produk-produk laboratorium, dia harus sampai ke jantung masyarakat. Budaya, etos kerja, nilai, itu harus mendukung. Maka di ITB, itu perlu sekali untuk diajarkan selain aspek teknis, aspek sosio-industrial, sosio-teknisnya itu penting. Ya. Tidak ada teknologi yang bisa berkembang tanpa dukungan-dukungan budaya yang kuat. Itu harus diperkuat saya kira. Makanya saya kira ada SRD itu harus menjadi basis bahwa di ITB pengembangan teknologi itu harus didukung oleh kekuatan akar-akar budaya yang sangat kuat, pemahaman sosiokultural budaya. Teknosphere dan sosiosphere itu harus beriringan gitu. Bila mana perlu juga bekerja sama dengan universitas terdekat yang kuat di dalam kajian-kajian budaya. Sayangnya di kita ini kan jadi seringkali yang universitas yang kuat di dalam ilmu sosial humaniora kurang wawasan tekno-engineeringnya gitu. Sebenarnya yang tekno-engineeringnya kuat kurang di dalam wawasan humanioranya. Padahal itu yang harus kita satukan sehingga high tech itu jadi high touch gitu. Karena terus terang saya khawatir sekarang ini banyak jurusan-jurusan keteknikan memasuki high tech tapi low touch, kurang sensitivitas, kurang rasa empati pada yang berbeda gitu. Jadi padahal kata Aristoteles mendidik pikiran tanpa mendidik hati, bukan pendidikan sama sekali gitu. The brightest mind ini harusnya menjadi juga simpul-simpul integrasi nasional. Dengan itulah teknologi bisa berkembang. Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yudi. Ada pertanyaan Bapak dari mahasiswa. Saya akan bacakan. Dari Echa Teknik Mesin, ya bertanya mengenai bagaimana proses aktualisasi diri bagi setiap orang. Karena berbeda-beda. Langkah awal apa yang bisa setiap orang ambil dalam proses aktualisasi diri untuk menjadi Indonesia lebih baik? Demikian Bapak. Baik, terima kasih pertanyaannya bagus ya. Jadi tadi pertama, setiap pribadi itu kata Ki Hajar Dewantara adalah perwujudan istimewa dari semesta. Jadi kita itu meskipun satu pribadi, tapi perwujudan khas dari semesta. Tidak ada dua pribadi yang identik. Bahkan yang kembar siam pun tidak sepenuhnya identik. Jadi kita ini perwujudan khas dari semesta yang dibekali juga oleh Tuhan keistimewaan bawaan-bawaan kodratinya. Dan pendidikan kata Ki Hajar bukan menabur benih pada dirimu, tapi mengeluarkan benih-benih yang ada pada dirimu. Education itu kan dari ex ducare, artinya mengeluarkan potensi supaya keluar. Nah jadi karena kita ini wujud istimewa dari semesta, maka kita harus kenali nih setiap. Seluruh resep moral agama mengajarkan kenali dirimu. Ya, kan orang-orang banyak pergi ke orakel di Delphi itu untuk menanya siapa orang paling bijaksana gitu kan. Kata orakel, pendeta cari tuh orang namanya Socrates. Orang memburu Socrates. Kemana sampai ketemu? Kemudian mereka bertanya, bagaimana Anda sampai pada kebijaksanaan? Dia bilang, Gnotis Saiton, kenali dirimu. Kenali dirimu. Jadi orang harus berangkat dari pengenalan. Kira-kira katanya punya kertek gitu. Sebenarnya saya tuh passionnya apa? Saya tuh punya, diberi dari Tuhan tuh kelebihan apa? Dan ketika kita mengenali apa kelebihan kita, potensi kita, termasuk kelemahan kita, itulah jalan moral kita, itulah jalan pengabdian kita, itulah jalan aktualisasi diri kita. Tidak ada dua orang yang identik. Dia harus punya moral purpose, tegak lurus. Kalau memilih jadi atlet, kembangkan jadi atlet yang sampai pencapaian tertinggi. Kalau ingin jadi politisi, kembangkan dia. Politisi itu kan kecerdasannya namanya interpersonal intelligence. Ada kekuatan kinestetik, itu olahraga. Ada kekuatan verbal, bahasa. Ada kekuatan spasial, planolog, kemudian penerbang. Ya. Ada mathematical intelligence, banyaknya. Itu adalah titipan Tuhan yang harus kita kembangkan. Nah, tapi potensi itu hanya akan teraktualisasikan secara positif kalau didukung oleh pembentukan karakter diri yang bagus juga.
Itu namanya karakter personal. Dan karakter personal itu biasanya umum rata-rata. Jadi misalnya kemampuan diri itu, potensi diri itu hanya bisa bergerak bagus kalau didukung karakter personal apa? Misalnya kerja keras, jujur, kemudian risk taking, berani mengambil amanah, patona, sidik, dan lain-lain itu karakter personal. Jujur, harus respect, harus punya namanya itu kemampuan untuk hidup ugahir itu asketik, ya, kemudian rendah hati, itu sih personal ya. Hanya kalau orang pinter, tapi kalau tidak punya karakter misalnya jujur, itu tidak akan menjadi manusia yang bisa mengaktualisasikan diri. Ya banyak, saya dalam pengalaman hidup, si A luar biasa kemampuan menulisnya itu. Kamu pengalaman saya selama ini kalau saya ngasih proyek ke si A, cuma Tuhan dan diri yang tahu kapan itu bisa selesaikan. Ya tidak bisa dipercaya. Oleh karena itu, ada si B, kurang pinter sih cara nulisnya dibanding si A. Tapi si B ini paling tidak bisa dipegang kalau dia bilang hari A, apa gitu. Selesai. Pada akhirnya kemudian saya akan ngasih proyek ini bukan ke first best, tapi second best, apakah third best gitu. Jadi di balik potensi diri itu karakter itu menentukan. Nah, menarik nih, ketika di wisuda di ITB, Soekarno itu nggak menyadari dirinya itu jadi pusat perhatian. Gitu. Jadi oleh rektor ITB waktu itu THS ya, Teknik High School, ketika ngasih ijazah ke ITB, digenggam tangan Soeharto gini. Terus kata rektornya itu, Karno, ijazah ini boleh kau simpan atau boleh kau robek. Itu tidak masalah kan. Karena yang menentukan masa depanmu bukan secara ijazah ini. Yang menentukan dirimu itu adalah karaktermu sendiri. Kata Soekarno, belajar saya di ITB bertahun-tahun, yang paling mengesankan ya waktu jabat tangan rektor itu. Dan memang sejarah mencatat Soekarno kan tidak menggunakan ijazahnya, hanya sebentar aja lah. Sebagai satu insinyur yang pernah dipakai oleh negara kolonial untuk arsitek satu jembatan. Tapi sisanya kan dia menempuh jalan hidupnya. Sesuai dengan karakternya itulah yang. Karakter dia itu kalau kita ringkas, yaitu karakter yang bisa menjadi menyatukan semua orang. Pendamai, menyatukan. Oke. Nah, tapi selain manusia itu harus baik secara pribadi dengan karakter, dengan potensinya jadi karakter pribadinya baik, tapi kan manusia hidup dalam jaring-jaring kebersamaan. Pribadi baik hanya akan tumbuh secara optimum dalam lingkungan kolektif yang baik. Di dalam lingkungan kolektif negara yang buruk, orang-orang yang baik, pribadinya baik bisa ikut buruk. Sementara dalam lingkungan kolektif atau negara yang baik, orang-orang yang pribadinya kurang baik bisa ikut-ikutan baik. Contohnya orang Indonesia yang suka nabrak-nabrak lalu lintas. Kenapa kalau ke Singapura kok jadi taat? Bahkan saya pernah diundang naik haji itu oleh King Abdullah almarhum 5 tahun lalu. Di dalam satu pesta penutupan, dia bilang, tahu gak jamaah haji terbesar dari muka bumi dari mana? Semua orang tahu dari Indonesia. Tapi raja itu ngulang sekali lagi. Dari sekian jamaah haji itu, jamaah haji yang paling disiplin, mudah diatur, jamaah haji mana? Hadirin tidak ngomong, tapi raja yang mengatakan, itu dari Indonesia. Tapi kenapa jamaah haji Indonesia yang sangat disiplin, mudah diatur, pulang ke Cengkareng 5 langkah, jadi barbar lagi. Jangan karena orang Indonesia, orang Singapura yang di negaranya taat, kalau ke Jakarta ikut-ikutan buruk. Jadi lingkungan kolektif mempengaruhi pertumbuhan optimum dari pribadi baik. Nah, supaya kita mengembangkan kolektivitas yang baik, kita juga perlu mengembangkan karakter kolektif yang baik. Karakter kolektif yang baik itulah kalau dalam konteks Indonesia, karakter kolektif berdasarkan nilai-nilai Pancasila, gitu, saudara. Jadi kira-kira itu yang kenapa ya. Sesuatu yang seringkali kita tidak anggap penting, seperti pelajaran Pancasila, kewarganegaraan, nilai-nilai kepribadian, ya, nilai, karakter, itu justru fundamental sekali. Ibaratnya itu akar. Jadi saya sering mengatakan metafor pendidikan itu kayak pohon. Pohon sebaik-baiknya pohon itu pohon yang akarnya kuat, batangnya tinggi menjulang, cabang dan rantainya menjurai rapi, daunnya rindang, buahnya ranum. Akar ini karakternya.
Dia yang beri gerak tumbuh. Pohon ini yang tinggi menjulang, wawasan pengetahuan yang tinggi. Cabang dan ranting ini tata kelola, ya, tata kelola, keterampilan, mengorganisasikan sesuatu. Daun yang rindang ini kerjasama, saling melindungi, rumah bersama, home sweet home. Kemudian buahnya itu adalah kreativitas yang memberi manfaat bagi kebaikan dan keselamatan hidup. Saya kira itulah jalan aktualisasi diri kita sebagai pribadi dan sebagai bangsa. Saya kira itu saja. Saya kira sudah cukup panjang lebar. Saya bicara sekali lagi. Terima kasih. Saya berdoa semoga para mahasiswa ITB ini benar-benar ya dengan potensi yang luar biasa. Tidak banyak orang yang bisa masuk ITB. Saya mengatakan begitu karena anak saya juga lulusan ITB dan sekarang baru selesai S2-nya dari The University of Chicago. Dan mereka yang berprestasi di ITB tentu saja tidak ada masalah masuk University of Chicago. Dia lulus dengan summa cum laude dan ditawari langsung ke S3. Tapi selalu saya ketika melihat dia itu, bagaimana dia punya keseimbangan antara nalar dan hati yang terus terpaut dalam satu ikatan sosial yang baik. Itulah doa kita. Semoga dengan cara keseimbangan antara mind and spirit terkoneksi, inklusif, kita bisa bahagia bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi Latif. Luar biasa paparan SGP kita pada hari ini. Paparan yang sangat menarik dan sangat penting untuk kita bahas dan pelajari sebagai bekal daripada kita menjadi bangsa, menjadi masyarakat yang baik. Bahwa beliau menitipkan setiap manusia mesti memahami moral purpose kita. Kita sebagai manusia yang paripurna, bahwa moral purpose yang dioptimalkan nantinya akan mampu menjadi media sebagai wahana, sebagai amal bakti kita kepada negeri. Dan juga sebagai wujud dharma bakti kita untuk menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada moderator. Terima kasih kepada Pak Yudi Latif. Terima kasih kepada Bu Rektor yang masih menyimak pada hari ini. Demikian, mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan saya sebagai moderator. Maka saya kembalikan kepada MC Bu Alfi. Saya dipersilahkan pada Bu Alfi. Terima kasih. Baiklah hadirin, dengan demikian Studium Generale pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatian hadirin dalam mengikuti acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.